Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang permusuhan dan permasalahan yang ada di bumi ini, teman-teman. Jadi semakin hari, semakin lama selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang mungkin memicu adanya perang dunia ketiga. Jadi gimana Mbak? Apakah konflik-konflik yang ada di dalam negeri atau di luar negeri ini adalah sama atau berkaitan dengan ramalan Joyoboyo, terus kemudian ramalan teman-teman praktisi, Ronggo Warsita dan lain sebagainya? Semakin tuanya tahun, semakin meningkatnya tahun, semakin perpindahannya tahun, sehingga kehidupan ini silih berganti. Dan tentu semakin selisihnya tahun, semakin tuanya tahun, maka penduduk di dunia ini semakin padat dan semakin padat. Kemudian dari sumber alam di dunia ini juga semakin lama akan semakin kurang. Posisi kehidupan manusia berebut tentang jabatan, tentang tempat atau tanah atau lahan, atau sekupnya dunia berebut dengan kepulauan. Sehingga di dalam kehidupan di dunia ini tentu yang menjadi permasalahan adalah tentang keserakahan, yaitu yang melibatkan dengan kalimah, yaitu benar dan salah, jujur atau tidak jujur. Sehingga di dalam kehidupan tentu pasti ada yang namanya orang tidak jujur atau orang serakah. Dengan adanya orang serakah itulah maka terjadilah di dunia ini penuh dengan kejahatan-kejahatan, pergeseran, kejahatan-kejahatan, permusuhan dan peperangan. Sehingga kita larinya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang yang namanya dunia atau jagat tentu beraneka ragam kejadian, beraneka ragam permasalahan, beraneka ragam tentang kehidupan. Hingga di dunia ini misalkan kalau sedunia tidak ada masalah, namanya bukan dunia atau jagat. Sehingga jagat membutuhkan yaitu hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran. Sehingga pernah disabdakan oleh sesepuh dulu, jagat budaya ramu rame rame di jagat sangi tingkah pakarti manusia yang diri. Hingga bisa diuraikan bahwa jagat itu bisa geger, bisa rame karena olah bedanya atau perilakunya manusia sendiri. Hingga jagat bisa rame, jagat bisa rusak, jagat bisa segar, itu juga karena tingkah pakartinya orang. Contoh dari kejadian yang lalu bahwa hutan-hutan ditebang atau hutan-hutan dirobohkan, hutan-hutan dan ditebang sembarangan, akhirnya di gunung-gunung sudah tidak ada, yaitu tumbuh-tumbuhan, penghijauan semakin hilang, maka menimbulkan panas di persada muka bumi. Tidak hanya itu saja, banyak sekali yaitu kebutuhan manusia yang melibatkan dengan sumber daya alam, misalkan tambang minyak batu bara, timah, timbul dan sebagainya. Akhirnya kekayaan yang ada di perut bumi dikeluarkan oleh manusia, akhirnya posisi tanah akan rusak, sehingga kerusakan bumi bisa diakibatkan dari tingkah pakarti atau tindakan-tindakan daripada manusia tersebut. Selain itu, semakin banyaknya tahun, semakin tambahnya hari, semakin tambahnya penduduk yang ada di dunia ini, maka kebutuhan manusia akan selalu kurang dan akan selalu sempit, sehingga terjadilah konflik-konflik di antar negara. Misalkan setiap negara juga berebutan penghasilan, misalkan dari negara lain mencuri ikan di laut kita. Banyak sekali kejadian-kejadian tersebut. Kemudian dari mancanegara, kemudian mereka berbondong-bondong ke negara kita, mereka juga ingin yaitu merasakan hasil bumi kita atau sumber daya alam Indonesia. Bahkan ada orang di luar negeri juga membeli tanah-tanah di Indonesia, mendirikan perusahaan di Indonesia, dalam arti mereka merasa senang dan merasa mereka akan bahagia apabila bisa hidup di Indonesia, artinya bisa mengembangkan dengan usahanya mereka. Maka dengan itu ada sebagian beberapa masyarakat Indonesia yang tidak senang karena merasa adanya pendatang dari mancanegara akan merugikan rakyat yang ada di Indonesia. Sehingga permasalahan intrik-intrik yang seperti itu menambah kesusahan daripada penduduk yang ada di Indonesia. Belum lagi dengan kejadian seperti adanya corona dan sebagainya, sehingga rakyat juga merasa susah, merasa dirugikan. Belum ada lagi misalkan daripada gempa bumi, kemudian tanah longsor yang akhirnya para petani pun, para peternak akhirnya merasa rugi dan mereka tidak bisa berkaya. Atas petani yang dirugikan karena yaitu gempa bumi atau alam semesta ini yang rusak, maka dengan ekonomi para warga karena dia dikarenakan bencana alam, akhirnya para petani tidak bisa meraih penghasilan, tidak bisa mereka bercocok tanam, yang akhirnya kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat Indonesia ini semakin lama semakin susah. Apalagi disertai dengan petani yang dimungkinkan dengan penghasilan yang sedikit mereka menjual dengan murah dan mereka kesulitan untuk mencari pupuk, sehingga masalah-masalah yang ada di Indonesia sangat banyak sekali. Belum kita berpikir kepada lulusan-lulusan sekolahan yang setiap tahunnya mengeluarkan pengangguran atau lulusan-lulusan dari mahasiswa yang mengeluarkan siswa yang tidak bisa bekerja, yang dia menjadi seorang pengangguran. Sehingga kita kadang-kadang juga bersyukur bahwa ternyata rakyat Indonesia ada yang nekat, mereka bekerja ke luar negeri untuk mencari rezeki, untuk merubah nasib.
Dan akhirnya bisa dilihat bahwa mereka-mereka yang berhasil membuat rumah, mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang punya modal, mereka-mereka yang bekerja di luar negeri. Sehingga kita kadang juga berpikir bahwa sampai kapankah tenaga-tenaga orang Indonesia bekerja di luar negeri? Apakah selamanya bahwa rakyat kita selalu menjadi orang-orang bekerja di luar negeri? Kemudian apakah di negara kita tidak mampu untuk menciptakan penghasilan yang besar? Itu sebagai PR para pejabat dan PR para orang yang memegang kekuasaan di negara kita. Jika kita membicarakan tentang kejadian-kejadian seperti adanya penerawangan dari para praktisi bahwa adanya kejadian-kejadian yaitu alam semesta ini akan hancur, kemudian pulau yang akan tenggelam, bencana yang bertubi-tubi itu akan terjadi, sehingga itu bisa dimungkinkan saja. Tapi yang jelas kita tetap percaya bahwa adanya sang pencipta alam, tetap kehidupan itu pasti ada dan tetap diselamatkan atas hasil ciptanya Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita tahu bahwa bumi dan lain-lain adalah ciptaan dari Sang Kuasa, maka Sang Kuasa juga akan melindungi ciptaannya sendiri. Maka dari itu kita tidak boleh untuk selalu ketakutan karena atas ramalan-ramalan yang mana nanti akan terjadi gempa bumi dan sebagainya. Tapi kita juga kadang sejenak memikirkan bahwa adanya peperangan di antar negara, misalkan baru saja ada kejadian di Papua, yang mana Papua akan minta merdeka, sehingga terjadilah permasalahan perbatasan Papua ini kepada negara Indonesia menjadi masalah yang akhirnya Australia dan Amerika ikut campur untuk menyelesaikan agar Papua bisa merdeka. Terjadilah kejahatan permusuhan. Belum lagi seperti kejadian Malaysia juga berselisih tentang perbatasan yang ada di daerah Kalimantan Barat. Kemudian belum ada lagi kejadian seperti terjadinya negara Palestina dengan Israel yang ini belum selesai permasalahannya. Sehingga apabila peperangan dan peperangan itu tidak bisa didamaikan, maka kita ketakutan apabila nanti terjadi perang dunia yang ketiga. Sehingga kita tahu bahwa kejadian pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia, sehingga tahun 1945 Jepang dibom oleh Amerika Serikat, Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya 2 bom saja Jepang merasa hancur dan satu kota hancur, kemudian korban daripada Hiroshima dan Nagasaki 2 kota menjadikan kota yang hancur-hancuran. Sehingga kalau di tahun sekarang mungkin para ahli-ahli yang menciptakan bom nuklir lebih pandai, lebih cerdas dan lebih pintar lagi, maka kedahsyatan bom itu akan 1000 kali lipat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bagaimana setiap negara punya bom, setiap negara punya senjata yang dahsyat. Apabila di dalam dunia ini terjadi peperangan yang sangat berani sekali, bisa kemungkinan bahwa negara-negara atau kepulauan yang ada di muka bumi akan hancur berantakan. Namun dengan demikian kita tetap memohon kepada Sang Pencipta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semuanya itu diamankan, diselamatkan dan tidak ada kejahatan yang menyusahkan manusia yang ada di muka bumi. Teman-teman yang saya hormati, kita sebagai hamba yang lemah, kita sebagai rakyat jelata, bahwa kita hanya bisa untuk memohon kepada Tuhan agar semuanya akan dihindari, dijauhkan daripada malapetaka dan dihindari atas permusuhan di antara bangsa atau permusuhan di antar bangsa yang berada di dalam Indonesia ini. Yang penting kita harus mendalam persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini agar kita menjadi negara yang kuat. Kalau negara kita kuat, maka kita akan mengokohkan negara persatuan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah kita bisa yaitu memberikan kenyamanan, kedamaian, kesemakmuran kepada rakyat yang ada di Indonesia. Walaupun toh yang namanya keadilan atau kenikmatan dan kemuliaan belum bisa merata, kita sadar bahwa memang kehidupan ini pasti ada 2 versi, mulia dan sengsara, kaya dan miskin, bejo dan ciloko, mulya sengsara. Itu selalu berkaitan. Tidak mungkin orang hidup di dunia ini selalu akan mulia, selalu akan menjadi orang kaya, selalu akan menjadi orang yang mulia, orang-orang yang berbahagia. Tentu kehidupan manusia sokroman pilihan, artinya di suatu saat kita bisa sengsara, suatu saat kita akan bahagia dan kembali kepada sengsara lagi dan kembali kepada bahagia lagi. Sehingga setiap kehidupan manusia pasti punya yaitu kehidupan yang berlanjut sokroman pilihan. Teman-teman, kalau kita bicara tentang ramalan-ramalan itu yang sangat menakutkan, sehingga kita sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, kita selasihnya tidak perlu kita memberikan ramalan-ramalan kalau nanti toh bisa terbukti, intinya akan menakuti daripada orang-orang yang ada di muka bumi. Kalau nanti ramalan kita tidak terbukti, maka hidup kita akan dilepas orang-orang karena ramalan kita tidak akan terbukti atau tidak terbukti. Sehingga sebaiknya kita hanya berdoa saja agar dipermudah, diperlancar usaha kita, dilancarkan dengan rezeki kita diberikan kesehatan dan sebagainya.
Sehingga di dalam kita merenungkan pada waktu malam ini, kita melihat berbagai permasalahan yang ada di konten, permasalahan antar bangsa dan antar negara, belum intern yang ada di Indonesia sendiri, yang akan mengadakan pemilu pilihan presiden, terus kemudian sulit untuk mencari pekerjaan, terus kemudian perjalanan yaitu rotasi daripada ekonomi masih tersendat-sendat, banyak orang miskin yang mereka mengeluh, mereka mendapatkan suka kelaparan, sehingga di dalam kancah di negara kita sendiri pun dulu belum bisa disamaratakan menjadi kehidupan yang mulia. Namun dengan demikian setiap negara atau dunia pun juga sama, bahwa setiap negara pasti memiliki kesusahan, setiap negara pasti ada orang yang miskin, setiap negara pasti ada orang yang kaya raya. Dan kehidupan itu terus menerus berjalan, selalu berjalan nanti. Jadi tidak akan ada dalam satu negara menjadi orang yang kaya raya semuanya. Karena di dalam dunia ini pasti ada, yaitu dua permasalahan, yaitu padang peteng bejo ciloko mulya sengsara, hingga bahagia dan sengsara, sehingga pasti selalu seimbang di dalam kancah kehidupan di dunia ini. Yang jelas dari pandangan saya, setiap bangsa, setiap jagat raya ini pasti selalu disertai cokolan pilihan. Artinya di saat kita itu bahagia, suatu saat nanti kita akan susah, di saat kita susah, suatu saat nanti kita akan berjalan menuju kebahagiaan. Akhirnya masih ada kesempatan kita agar kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga permasalahan yang ada di muka bumi, misalkan permasalahan yang ada di Palestina dan Israel, semoga dua negara itu bisa musyawarah, bisa menghibur, sama-sama menguntungkan, dan sama-sama mereka akan menerima dengan ketambahan, sehingga tidak ada rasa kegiatan, mereka yang merasa dirugikan, mereka merasa dihancurkan. Semoga adanya musyawarah akan menciptakan sebuah kerukunan antar bangsa, itu yang kami minta. Karena kita walaupun itu bukan merupakan negara kita pun juga sama ciptaan Tuhan, melihat daripada anak kecil yang kemudian mati, yang mereka kena senjata tajam, bahkan mereka berhantam dengan bangunan-bangunan, ada yang mati yang berdarah-darah, kita ya juga tidak sampai hati. Sehingga kita berdoa semoga semuanya itu bisa terlaksana sebagai dunia ini menjadi rukun dan tentram, itu yang kami harapkan. Teman-teman, dengan tema tadi bahwa kejadian alam semesta ini dalam agenda para leluhur memberikan sabdo-sabdo wejangan atau memberikan jongko-jongko penerawangan bahwa suatu zaman nanti maka jagat ini akan hancur lebur, kemudian ada kehidupan lagi. Sehingga dari jongko-jongko tersebut kita tidak perlu kita berpikir ketakutan, karena semua itu bukan dikendalikan daripada manusia. Yang mengendalikan alam semesta, yang mengendalikan makhluk hidup di muka bumi adalah Sang Kuasa, atau bisa kita sebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita yakin saja hidup kita, mati kita disetir atau diatur oleh Sang Pencipta. Namun kita sebagai hamba tidak ada jeleknya kita memohon agar kehidupan ini bisa tentram dan malapetaka, mara bahaya tidak yaitu mengenai kita atau tidak akan menghantam kepada negara kita, termasuk individu kita sendiri. Kita berdoa semoga atas adanya permasalahan yang ada di muka bumi ini bisa selesai. Kita sebagai hamba selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih sayang kepada hambanya. Cukup sekian teman-teman. Apabila ada kesalahan saya yang saya ucapkan yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga orang biasa, orang lemah yang penuh dengan dosa dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun rahayu kami nanggih kami ya rabbal alamin.